Semangat jiwa muda memang selalu menggelora bak api abadi. Meski citra DPR kerap dianggap tidak cemerlang, pemuda-pemudi ini tak ragu berlaga di gedung parlemen. Pasca menjabat sebagai anggota dewan, bagaimana mereka merealisasikan janji-janji kampanye? Adakah perubahan yang mereka bawa di DPR? Kemudian apa persiapan mereka untuk menghadapi pemilihan legislatif 2019? Saya Nini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya. Narasumber kami untuk malam hari ini ada 3 narasumber politisi yang bisa dikatakan soon to be senior nih. Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati, dan Charles Honoris. Terima kasih Bang Sahroni sudah bergabung bersama kami, silakan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Bang Charles, silakan, terima kasih banyak. Seperti biasa di Q&A selalu ada panelisnya. Renggut ya usia ya, saya nggak mikir kalau usia muda masuk politik tuh kepikiran foto before. Saya melihat pergerakan untuk mencari calon wakil presiden. Dan Baik. itu tuh masa mudanya merasa terenggut nggak sih? Atau misalnya Teman-teman sekalian sudah hampir sekitar 4 tahun ya duduk di DPR. Nah kira-kira tugas apa yang sudah orang yang ada di satu lembaga yang membawa-bawa nama rakyat. Saya pribadi sih melihat janji itu bukan dalam bentuk materi kayak begitu gitu ya. Tapi janji itu adalah ngomong ke seniornya, Pak ini nggak bisa kayak gini, ini harus begini. Pokoknya saya nggak mau. Apa janji seorang Saras kalau nanti terpilih lagi dan tetap di komisi itu dan mengatakan kalau... Sekarang kita saksikan profil dari narasumber kami malam hari ini. Ahmad Sahroni, lahir di Jakarta 8 Agustus 1977. Saat ini, Sahroni menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI. Berbagai profesi pernah dijalani Sahroni, mulai dari sopir antarjemput anak sekolah, karyawan di berbagai perusahaan, hingga akhirnya berhasil menjabat sebagai anggota parlemen periode 2014-2019. Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo merupakan anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Lahir di Jakarta pada 27 Januari 32 tahun silam, Sarah adalah anak dari Hasim Joyo Hadi Kusumo, sekaligus keponakan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Charles Honoris, lahir di Jakarta 23 Juli 1984. Charles merupakan putra dari pengusaha luntungan Honoris. Saat ini Charles menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP. Profil dari narasumber kami, kalau kita bicara mereka ini sudah dari 2014 terpilih menjadi anggota legislatif begitu. Pada saat kampanye dulu nih kan pasti masih idealis lah, masih pengen sesuatu yang diperjuangkan. Udah kesampaian belum yang diperjuangkan waktu itu dicita-citakan pada saat itu? Bang Charles dulu deh. Iya, pada saat kampanye saya menjanjikan ya kepada konstituen saya, ketika terpilih saya akan langsung mendirikan rumah konstituen, ya, di mana hubungan saya dengan konstituen tidak terputus pasca coblosan, tetapi saya tetap hadir di dapil, walaupun mungkin secara fisik tidak bisa terus-menerus, tetapi ada kantor, ada staf yang bisa melayani warga Jakarta, pemilih saya, menyelesaikan permasalahan, mengadvokasikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah. Dan memang setelah saya terpilih, bahkan sebelum saya dilantik, saya sudah mendirikan rumah konstituen dan masih bekerja sampai hari ini melayani rakyat Jakarta, menyelesaikan permasalahan-permasalahan warga Jakarta. Oke, kalau Sarah? Untungnya janjinya nggak begitu banyak. Tapi waktu itu tentunya menyampaikan bahwa kalau yang pertama, kalau memang saya dipilih, saya akan bekerja sekuat tenaga untuk memastikan bahwa suara mereka, suara dapil saya, Jawa Tengah 4, Sragen Karanganyar Wonogiri itu didengar dan tentunya artinya itu memperjuangkan bukan hanya apa yang saya perjuangkan di komisi tapi juga apa yang menjadi kepentingan mereka di sana. Dan yang kedua tentunya untuk memastikan bahwa saya tidak hanya menjadi anggota DPR yang hadir hanya sekali setiap 5 tahun, tetapi yang betul-betul turun ke masyarakat dan bertemu dengan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka setiap kali saya reses maupun juga kunker perorangan dan seterusnya. Jadi selama ini mudah-mudahan insya Allah telah saya jalankan sebaik mungkin. Baik, Bang Sahroni, apa yang dijanjikan yang mungkin belum tercapai? Kalau saya karena memang tinggal dan lahir di situ, sebelumnya sudah
menjadi sosial yang alhamdulillah luar biasa. Jadi janjinya nggak banyak-banyak, saya bilang gaji dan uang reses yang saya terima saya akan kembalikan. Saya tidak bisa janji yang lain, tapi yang terbaik buat Dapil, khususnya Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, I do my best untuk Dapil. Jadi uang gaji, uang reses kasih ke mereka. Itu dijanjiin dan sampai sekarang selalu tiap Sampai bulan. sekarang malah minus, kalau ngomong hitungan gaji minus. Oke, kita buka untuk panelis untuk bertanya. Iman, silakan. Abang-abang dan kakak Sarah. Oh, thank you. Saya mau bertanya nih, jadi anak muda, kalau kita sebut anak muda gitu kan nature-nya bahwa anak muda itu punya idealisme yang tinggi. Terus juga kadang cenderung rebel gitu kan, melawan sebenarnya sesuatu yang udah established gitu. Sesuatu yang mereka pikir, ini nggak bener, akhirnya mereka speak up dan mereka lawan gitu. Nah, untuk kalian yang akhirnya masuk, anak-anak muda ya, yang bisa dibilang muda lah, dan masuk ke politik, masuk ke DPR yang kita tahu mayoritas memang isinya orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior gitu kan, yang udah beberapa periode jadi anggota DPR dan sepertinya sudah punya sistem atau budaya politik sendiri gitu. Pernah nggak kalian bertiga gitu misalnya melawan gitu, tiba-tiba ngomong ke seniornya, Pak ini nggak bisa kayak gini, ini harus begini, pokoknya saya nggak mau gitu. Atau saya gimana gitu. Pernah nggak kira-kira? Silakan. Siapa yang mau menjawab duluan? Bang Charles? Saya pernah dalam sebuah rapat terbuka di DPR RI, di komisi saya, berdebat dengan senior partai saya, kebetulan satu fraksi, karena rapatnya rapat terbuka, nggak apa-apa saya buka di sini, karena senior saya melontarkan suatu pernyataan yang berbau sara, ya, terpaksa saya juga harus bersuara di sana, saya agak keras di sana, sampai bahkan masuk ke salah satu media nasional. Jadi pernah. Ya, Bang Charles ini di Komisi 1 Iya. ya. Kalau Sarah? Sering. Saya salah satu mungkin bisa dikatakan yang paling bawel. Ya itu bukan karena saya perempuan ya, tapi memang harus ada banyak yang bawel. Namanya juga kita kan parlemen ya harus bicara. Tapi saya menggunakan satu contoh saja, yaitu waktu itu kita membicarakan Perpu yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak, ya dikenal sebagai Perpu Kebiri. Saya salah satu yang paling vokal untuk menolak Perpu tersebut. Karena saya mewakili hampir semua para pelaku perlindungan, jadi bukan pelakunya tapi pelaku perlindungan ya, dalam arti Forum Pengada Layanan, Institute for Criminal Justice Reform, Komnas Perempuan dan seterusnya, mereka semua menolak Perpu tersebut. Jadi saya harus bawel, saya menyatakan pada pimpinan saya bilang saya nggak mau tahu, ini banyak hal di dalamnya yang perlu dipertanyakan. Dan harus kita perjuangkan bahwa hal yang diperjuangkan pemerintah belum tentu itu hal yang memang disampaikan. Jadi itu sudah saya sampaikan dan saya sering kali mungkin bisa dikatakan kaset rusak gitu di komisi saya, komisi 8 karena berhubungan dengan perempuan dan anak. Jadi sering dalam hal ini. Saya nggak mau tahu itu tadi kata kuncinya. Saya nggak mau tahu pokoknya ini nih gitu. Iya, saya mungkin karena mohon maaf banyak sekali rekan-rekan saya menganggap politik itu karir, sedangkan saya bukan. Saya memang menganggap politik ini adalah sebagai salah satu cara untuk saya memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jadi mau tidak mau ya istilahnya kalau misalkan saya toh tidak terpilih lagi ya saya bisa melakukan perjuangan di dalam ranah lain, bukan harus dalam politik praktis. Bang Saroni, pernah nggak berantem gitu Bang? Kalau berantem biasanya karena komisi saya berkaitan dengan hukum, perdebatan dengan Nasdem sendiri saya tidak pernah terjadi. Saya lebih mengedepankan komunikasi agar tidak terjadi perdebatan yang luar biasa. Dan bukan berarti kita mengikuti ritme daripada senior yang di fraksi saya, tapi ini langkah untuk tidak menjadikan seolah-olah kita mau show off anak muda, tidak. Kita berprinsip bahwa apa yang memang kita mesti bela, terutama di bagian komisi saya selalu mengatakan bahwa kalau boleh saya akan lakukan ini, kalau enggak silahkan bicara. Jadi perdebatan di partai saya tidak mendepankan untuk debatable yang luar biasa, tapi komunikatif yang mungkin saya anggap baik, saya terima, kalau enggak saya katakan bahwa suatu ketika saya akan lawan ini. Gitu. Oke, jadi walaupun di belakang ruangan sidang tertutup itu pasti nggak pernah ada berantemnya, nggak ada perdebatan. Nggak ada. Nggak ada.
Silakan Bang Rey. Tadi disebutkan oleh setidaknya para narasumber kita ya bahwa mereka tidak berjanji banyak begitu. Ya. Pertanyaan saya adalah kenapa Anda tidak berjanji banyak? Apakah karena memang Anda tidak punya sesuatu yang banyak untuk diperjuangkan? Atau tidak punya ide yang banyak untuk diperjuangkan? Atau memang aji mumpung mau jadi anggota DPR? Itu pertanyaannya. Oke, kita kasih kesempatan untuk menjawab setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Q&A.